Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu dengan saya Villa Iklimatus Soleha NIM 2318001. Di sini saya akan memberi materi tentang bimbingan konseling karir untuk sekolah dasar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Dasar telah menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Bimbingan dan Konseling Siswa untuk Sekolah Dasar. Nah, dalam buku pedoman ini membahas 3 hal. Yang pertama adalah bimbingan untuk individu sosial, yang kedua bimbingan belajar, yang ketiga adalah bimbingan karir. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bimbingan karir. Di situ telah dijelaskan bahwa bimbingan karir itu harus sudah diterapkan, diberikan pada usia dini. Seberapa pentingkah bimbingan konseling karir untuk sekolah dasar itu? Nah, layanan bimbingan konseling karir untuk sekolah dasar itu sangatlah penting. Karena apa? Karena layanan bimbingan karir ini membantu siswa dalam mengenal diri dan dunia kerja untuk sesuai dengan cita-citanya. Dengan melihat perkembangan zaman, perkembangan era globalisasi ini dengan tantangan persaingan dunia pekerjaan, dunia kerja mengharuskan bahwa peserta didik untuk dipersiapkan karir di usia dini. Dengan mengingat masalah karir sangatlah penting bagi kehidupan individu peserta didik, maka sejak dini peserta didik itu harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang dan terprogram dan terukur. Dengan cara memahami terlebih dahulu bakat, minat, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kepribadian, dan potensi pada diri siswa atau peserta didik, seperti kekurangan maupun kelemahan pada diri peserta didik. Dan juga melihat atau memahami ke lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman bergaul, karena hal itu semua dapat mempengaruhi karir peserta didik pada masa yang akan datang. Tujuan bimbingan konseling karir siswa atau peserta didik pada sekolah dasar. Tujuan yang pertama adalah untuk mengenali macam-macam atau ciri-ciri pada jenis pekerjaan. Yang kedua adalah untuk menentukan cita-cita dan mempersiapkan cita-cita untuk yang akan datang masa depan. Yang ketiga adalah mengeksplorasi arah pekerjaan. Yang keempat adalah keterampilan, menghubungkan keterampilan dengan minat sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang kelima adalah untuk memudahkan atau tercapainya suatu cita-cita di masa depan. Standar kompetensi kemandirian atau SKK pada peserta didik untuk sekolah dasar. Pada aspek wawasan dan persiapan karir itu ada 3 ranah. Yang pertama, ranah pengenalan. Yang kedua, ranah akomodasi. Yang ketiga, ranah tindakan. Nah, pada ranah pengenalan ini peserta didik dapat mengenali berbagai ragam pekerjaan dan mengenali aktivitas pada lingkungan pekerjaan. Yang kedua, akomodatif. Nah, di akomodatif ini peserta didik dapat menghargai berbagai ragam jenis pekerjaan dan aktivitas orang pada dunia pekerjaan yang suatu hal ada yang saling bergantungan. Yang ketiga adalah tindakan. Nah, di sini peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai macam pekerjaan dan aktivitas orang di lingkungan kehidupan. Teknik bimbingan konseling karir di sekolah dasar itu terpadu atau terdapat dalam 2 paket. Yang pertama terpadu dalam KMB, yang kedua terpadu dalam paket. Nah, yang pertama terpadu dalam KMB. Terpadu dalam KMB ini guru dapat menyisipkan kegiatan atau materi bimbingan karir pada kegiatan belajar mengajar. Misal, guru dapat memasukkan kegiatan hobi dan kegiatan dunia kerja pada KMB. Terus terpadu dalam paket. Nah, terpaket ada 4 paket. Yang pertama, pemahaman diri. Yang kedua, pemahaman lingkungan. Yang ketiga, hambatan dan mengatasi hambatan. Yang keempat, hambatan dan cara mengatasi hambatan.
Materi bimbingan konseling karir untuk sekolah dasar itu ada 2. Yang pertama, materi untuk kelas 1, 2, dan 3 termasuk kelas rendah. Itu yang pertama itu mengenalkan macam-macam pekerjaan untuk orang dewasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengenalkan keterampilan-keterampilan pada diri siswa. Yang ketiga, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Yang kelima, menggambarkan perkembangan pada diri peserta didik. Materi untuk kelas 4, 5, dan 6 termasuk kelas tinggi itu yang pertama adalah mengenalkan macam-macam pekerjaan untuk menilai kemajuan prestasi. Yang kedua, melatih untuk menghubungkan keterampilan dan minat pada peserta didik. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk merencanakan kehidupan yang akan datang, merencanakan cita-citanya. Yang keempat adalah membimbing jalannya diskusi untuk pekerjaan wanita dan pekerjaan pria. Yang kelima, menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Pemberian bimbingan karir untuk sekolah dasar. Yang pertama dengan pengajaran unit. Nah, pengajaran unit itu dengan cara menggunakan pengajaran secara unit. Yang kedua adalah career day. Guru pada hari-hari tertentu akan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman diri dan perkembangan karir. Terus yang ketiga, home run, yaitu guru mengadakan kegiatan-kegiatan pada siswa untuk adanya keterbukaan dan kedekatan antara guru dan siswa. Yang keempat itu karya wisata atau studi lapangan. Guru dapat mengajak siswanya atau peserta didik untuk mengunjungi pabrik-pabrik atau pekerjaan-pekerjaan. Yang kelima, ceramah narasumber, yaitu narasumber dapat memberikan pengetahuan dan pemahamannya tentang dunia kerja atau karir kepada peserta didik. Yang keenam, wawancara kepada narasumber. Di sini peserta didik dengan secara langsung dapat mewawancarai dengan orang-orang pekerja pada narasumber tentang dunia kerja. Yang ketujuh, kegiatan ekstrakurikuler. Di sini peserta didik dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan kemampuannya, yang sesuai dengan apa yang direncanakan untuk masa depannya. Terima kasih. Itu saja materi yang hanya dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan maupun perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.